Ya, semoga berita tadi menginspirasi kita supaya lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Karena setelah kehidupan akan ada masa yang kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Jadi kalau bisa lakukan sebaik mungkin, tebarkan manfaat di mana saja supaya yang kita dapat nanti pahala. Betul. Bukan dosa jariah itu tadi, anauzubillah min dzalik. Iya, jangan dianggap enteng ya. Kadang-kadang ada juga yang mengajak kepada keburukan dan dia merasa bahwa tidak ada sanksi apapun terhadap dia. Padahal tadi kita sudah saksikan ada yang namanya dosa jariah, ya. Lalu tadi ada yang istilahnya apa sih? Yang ya pokoknya gitulah. Pahala jariah. Pahala jariah, dosa jariah. Iya, betul. Itu maksudnya dosa jariah. Oke, nah selanjutnya kita punya pembahasan tentang kalau ternyata nih Ayah, sejengkal tanah yang kadang kita misalnya pakai atau kita gunakan tanpa ada keikhlasan dari yang punya, itu bisa jadi dosa loh. Oh gitu ya. Ini berarti untuk para tuan tanah gitu mungkin? Tidak hanya tuan tanah, kita bahasnya nanti aja ya Ayah. Agak panjang kalau bahas sekarang. Baik. Nanti pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Gitu. Oh iya. Iya Zi, ini feeling aku nih Zi. Biasa kan kita untuk berita yang mau ditampilkan kita belum tahu nih seperti apa arahnya. Tapi kau tahu, ini adalah mengenai kita mengambil hak orang lain, ya kan? Diibaratkan dengan kita mengambil sejengkal tanah. Enggak gitu juga sih. Mendingnya kita lihat lagi seperti apa maksudnya ya pemirsa biar nggak ambigu ya. Maksud kita lihat seperti apa, ini dia. Enggak gitu sih maksudnya. Mengambil tanah sejengkal tanpa kita sadari. Memiliki lahan di atas tanah sendiri tentu menjadi salah satu kenikmatan yang harus disyukuri. Dengan mempunyai tanah, seseorang bisa membangun rumah, bercocok tanam, dan menjadi harta untuk diwariskan kepada anak atau cucu-cucunya. Berbicara tentang tanah, banyak dampak sosial yang muncul dari jenis harta yang satu ini. Tidak dipungkiri, dengan melangitnya harga tanah, membuat banyak pihak tergiur untuk memilikinya, bahkan dengan cara-cara yang tidak halal. Banyak kasus perebutan tanah yang marak terjadi saat ini, mungkin beberapa di antaranya ada yang tanpa kita sadari, ternyata merupakan salah satu bentuk perampasan tanah. Misalnya saja, para petani yang merubah tanda batasan tanah, lalu mereka menanaminya dengan tumbuhan. Pemakaian tanah pun juga sering terjadi untuk mendirikan bangunan-bangunan liar seperti di bantaran kali, di pinggir rel kereta api, di tanah kosong milik negara. Mungkin contoh ini terlalu besar. Kita ambil saja contohnya sederhana, misalnya ketika kita ingin meluaskan rumah kita. Lalu kita mengambil sejengkal tanah orang lain, sehingga ukuran luas tanah rumah kita bertambah. Atau sampai mengambil bahu jalan untuk meluaskan garasi. Itu pun sudah termasuk perbuatan merampas secara paksa tanah orang lain untuk dimiliki demi kepentingan pribadi. Meskipun tanah itu pada hakikatnya adalah milik Allah, namun Allah sudah menitipkan seberapa luasnya masing-masing kepada orang yang dikehendaki. Setiap orang memiliki luas lahan tanahnya sendiri, sedang jika orang tersebut mengambil tanah secara paksa, walaupun hanya sejengkal, akan diberi ganjaran oleh Allah di akhirat kelak. Balasan orang yang mengambil tanah pun tidak main-main. Meski hanya sejengkal, orang yang merebut tanah orang lain akan mendapat balasan yang pedih. Seperti apa? Berikut ulasannya. Dalam As-Sahihah dari Sa'ad bin Zaid dan selainnya, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalunginya dengan 7 bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut juga terdapat pelajaran bahwa bumi itu tersusun dari 7 lapis sebagaimana langit yang terdiri dari 7 lapis. Berkata Syekh Salim, bumi ini terdiri dari 7 lapis yang antara satu lapisan dengan yang lainnya tidak saling terpisah. Seandainya lapisan tanah itu terpisah-pisah, niscaya cukup bagi perampas tanah untuk dikalungi tanah yang dirampasnya saja karena terpisahannya dari tanah yang berada di bawahnya. Tanah 7 lapis itu bertingkat-tingkat, sebagaimana halnya dengan langit. Hal itu tampak pada lahiriah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi seperti itu pula. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Sungguh,
menakutkan balasan yang akan diperoleh ketika seseorang merampas tanah orang lain ataupun hal lainnya dengan cara paksa dan zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga. Maka salah seorang bertanya, meskipun sedikit wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, meskipun hanya setangkai kayu sugi ada siwak. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan suka mengambil secara zalim hak orang lain itu biasa dikenal sebagai ghasab. Menurut istilah, ghasab memiliki pengertian mengambil atau menguasai sesuatu secara zalim dan aniaya tanpa hak. Perbuatan ini tentu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk dalam kategori haram. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' 7662. Lalu, bagaimana jika kita sudah terlanjur melakukannya sebelum kita mengetahui informasi ini? Bagi para perampas tanah orang lain, maka wajib bagi dia mengembalikan tanah yang diambil itu kepada pemiliknya. Jika tanah tersebut digunakan membangun rumah di atasnya ataupun menanam tanaman di atasnya, maka rumah tersebut harus dirobohkan atau dihancurkan dan tanaman itu harus dicabut. Tanah tersebut pun harus diperbaiki karena kerusakan yang disebabkan pembangunan rumah dan penanaman tanaman tersebut. Jika rumah itu tidak dirobohkan dan tanaman tersebut tidak dicabut, sebagai gantinya, perampas harus mengganti biaya pembangunan rumah tersebut atau biaya penanaman tanaman tersebut kepada pemilik tanah. Namun itu pun jika pemilik tanah menyetujuinya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hak pada tanaman atau bangunan di tanah orang lain tanpa izinnya. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah ulasan mengenai balasan yang akan diperoleh perampas tanah orang lain secara paksa dan zalim, meski hanya sejengkal. Setelah mengetahui hal ini, janganlah sekali-kali mencoba mengambil yang bukan hak kita, meskipun hanya sedikit. Ingatlah bahwa Allah memiliki siksa yang amat pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hak pada tanaman atau bangunan di tanah orang lain tanpa izinnya. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah ulasan mengenai balasan yang akan diperoleh perampas tanah orang lain secara paksa dan zalim, meski hanya sejengkal. Setelah mengetahui hal ini, janganlah sekali-kali mencoba mengambil yang bukan hak kita, meskipun hanya sedikit. Ingatlah bahwa Allah memiliki siksa yang amat pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim. Tuh bener kan? Mengenai jangan kita mengambil hak orang lain agar diri kita selamat. Ini tidak melulu tentang tanah sih ya, jadi memang segala hal kalau misalnya itu punya orang lain kita ambil secara paksa, dan biasanya ini terjadi dalam keseharian dan kita nggak sadar. Ya, hal-hal sepele yang kita nggak sadar, apalagi kalau hidup bertetangga, tinggal sebelahan, depan rumah ada tanah kosong, main tanemin sesuatu, tetangga nggak suka, itu jadi ribut, justru jadi dosa. Minjem barang misalnya, hal sepele, minjem barang, lupa dibalikin, padahal sebetulnya itu adalah kita harusnya amanah ya. Betul. Minjem duit juga. Ya, jangan lupa balikin. Nah, itu yang paling susah tuh. Karena kita akan dipertanggungjawabkan. Setuju. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang mengingat kematian. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.